Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Nah, untuk pertemuan hari ini ataupun kultum hari ini kita akan membahas tentang keutamaan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah di dalam kehidupan kita sehari-hari atau misalnya kita melakukan aktivitas. Nah, kita diusahakan untuk membaca basmalah. Nah, untuk anak-anak ataupun adik-adik, kita biasakan ya untuk membaca doa ataupun membaca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek di dalam kelas ataupun dalam pengajian, ataupun kita belajar sendiri-sendiri di rumah. Nah, membacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu ya, tapi usahakan panjang pendeknya itu tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi maknya panjang, jadi jangan semuanya panjang gitu, karena semuanya bukan matobi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk keutamaannya, yang pertama, apapun kegiatan yang baik ya, yang baik dan benar menurut agama Islam, itu dalam kegiatannya ataupun sebelum kegiatannya itu dilakukan atau dibacakan basmalah itu bernilai ibadah. Nah, bernilai ibadah itu salah satunya adalah mengucapkan basmalah. Nah, untuk lebih lanjutnya, ibadah akan diterima itu harus sesuai dengan ketentuan Rasulullah ataupun ittiba, dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mengucapkan basmalah itu bisa termasuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita. Apapun itu kegiatannya, mau belajar, mau membantu orang tua, mau keluar rumah, mau makan, minum dan sebagainya. Namun, tidak diperkenankan atau tidak boleh mengucapkan basmalah untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang. Misalnya, kita akan mencontek, mencuri dan kegiatan-kegiatan yang jelek lainnya. Itu tidak boleh untuk mengucapkan basmalah karena kegiatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lalu keutamaan basmalah juga untuk memperlancar ataupun mempermudah kegiatan kita. Nah, kegiatan kita tuh misalnya mau ulangan, mau mengerjakan soal, mau mengerjakan PR ataupun tugas. Nah, kita mengucapkan basmalah dulu. Nah, insya Allah apapun yang kita akan lalui itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu prosesnya, hasilnya, ataupun sebelum kita memulai itu kita sudah siap dulu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu untuk penutupnya setelah basmalah biasanya kita mengucapkan hamdalah. Nah, jadi setelah kita mengucapkan basmalah di awal, kita mengucapkan hamdalah di akhir. Jadi ini sepaket ya, basmalah dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ini kita bersyukur atas apapun yang telah terjadi dan akan terjadi dalam prosesnya. Sebelumnya kita mengerjakan soal ataupun tugas, lalu hasilnya seperti apa, kita bertawakal kepada Allah. Gitu. Bertawakal itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya mau bagus ataupun mau jelek ataupun dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, apabila kita melaksanakan suatu peribadatan ataupun suatu kegiatan yang baik, itu kita awali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, itu untuk kultum hari ini. Semoga puasa kita dapat terus terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah dan alhamdulillah di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali apabila ada yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.